Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Segel. Tubuh Qin Hai benar-benar disegel oleh pria tua berambut putih dan rekannya. Dou Qi di dalam tubuhnya bahkan telah berhenti mengalir saat ini. Dia berjuang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Akhirnya, matanya yang tajam tiba-tiba beralih ke Xiaoyan dan dengan dingin tertawa, "Jika kamu berani menyakiti diriku yang dulu, itu akan setara dengan kamu menjadi musuh dengan Hall of Souls. Aku yang dulu tidak tahu latar belakang seperti apa yang kamu miliki, tapi menyinggung Hall of Souls adalah tindakan yang sangat bodoh." Kata-kata yang arogan. Apakah Hall of Souls sehebat itu? Pria berambut putih di sampingnya dengan aneh tertawa ketika mendengar kata-kata Qin Hai. Kelompok Xiaoyan melangkah di udara kosong dan berhenti di depan Qin Hai. Dengan senyuman tipis, Xiaoyan berkata, "Bahkan jika aku tidak melakukan apapun padamu, Hall of Souls tetap tidak akan melepaskanku. Oleh karena itu, ancamanmu tidak berguna untukku." Mata Xiaoyan beralih ke dua tetua di sisi Qin Hai setelah berbicara sampai saat ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, "Aku telah merepotkan kalian berdua. Itu hanyalah perintah nona muda. Tidak perlu berterima kasih kepada kami." Penatua berpakaian hitam tersenyum dan melambaikan tangannya. Sun Er menyeringai. Matanya yang cerah beralih ke Qin Hai yang tampak ganas dan bertanya, "Xiaoyan Gege, bagaimana rencanamu untuk berurusan dengan penatua terhormat dari aula jiwa ini? Mari kita segel dia. Seorang penatua yang terhormat bukanlah pelindung biasa. Kemungkinan bahkan Hall of Souls akan merasakan sakit hati jika kehilangannya. Dia mungkin berguna saat menyelamatkan guru di masa depan." Xiaoyan merenung sejenak dan akhirnya memberi saran. "Kamu ingin menyegel diriku yang dulu? Dalam mimpimu?" Ekspresi Qin Hai menjadi ganas saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Segera, dia mengeluarkan tawa dingin yang pekat. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan Dou Qi di dalam tubuhnya dengan paksa berusaha membebaskan diri dari pengekangan duo berpakaian hitam tua saat itu diluncurkan melalui tubuhnya dengan cara yang liar. Hati-hati, dia ingin menghancurkan diri sendiri. Ekspresi Sun Er berubah ketika dia melihat penampilan Qin Hai. Dia meraih Xiaoyan dan mundur dengan kecepatan seperti kilat. Wajah pria tua berpakaian hitam dan berambut putih, lelaki tua itu tenggelam. Kedua telapak tangan mereka dengan cepat menekan tubuh Qin Hai. Banyak suara, gruk, lembut muncul dan kabut darah samar merembes dari tempat telapak tangan mereka mendarat. "Kami tidak bisa menghentikannya. Ini adalah penghancuran diri yang unik untuk aula jiwa." Kedua tetua berpakaian hitam itu mengerutkan kening setelah gagal menghentikan penghancuran diri Qin Hai meskipun mereka telah berusaha. Mereka tak berdaya menggelengkan kepala saat tubuh mereka bergerak. Selanjutnya, mereka dengan cepat mundur. Gumpalan kabut darah merembes keluar dari kulit Qin Hai setelah mereka berdua mundur. Matanya juga menonjol. Benang darah mengalir keluar dari mereka. Energi tirani yang liar disalurkan ke seluruh tubuhnya dengan cara yang tidak terkontrol, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Bang! Peningkatan jumlah darah segar muncul di tubuhnya. Sesaat kemudian, ledakan mengejutkan akhirnya terdengar di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Dagingnya meledak, dan energi ledakan yang menakutkan tiba-tiba menyapu seperti badai di langit. Di bawah badai energi yang menakutkan ini, bahkan kelompok Xiaoyan hanya bisa menurunkan tubuh mereka. Kekuatan dari penghancuran diri seorang elit Douzhen cukup menakutkan.
Jika mereka ditarik ke dalamnya, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Energi yang mengamuk seperti badai berlanjut selama hampir 3-4 menit sebelum berangsur-angsur menyebar. Hanya pada saat inilah warna gelap yang menutupi langit menghilang. Xiao Yan mengerutkan alisnya dan melihat badai energi yang secara bertahap berhamburan. Dia tidak berharap orang tua itu sekejam ini. Orang tua ini telah menghancurkan dirinya sendiri bahkan tanpa membiarkan Xiao Yan mengucapkan kata-kata lagi. Seorang elit Douzun tidak akan mati dengan mudah. Penghancuran diri semacam ini hanya akan menghancurkan tubuh fisiknya. Jika jiwanya lolos, Hall of Souls tidak akan kesulitan untuk membuat tubuh lain untuknya. Tianhuo Zunze menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Dia adalah contoh terbaik untuk ini. Oleh karena itu, dia membicarakan masalah ini dengan otoritas terbesar. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Semua rubah tua ini bukanlah orang biasa. Itu hanya jika jiwanya bisa melarikan diri. Sun Er di samping tersenyum saat Xiao Yan menghela nafas. Dia menoleh setelah mendengar kata-katanya, hanya untuk melihat mata air musim guburnya tertutup oleh warna emas. Cahaya keemasan samar keluar dari matanya. Pupil emas Sun Er perlahan menyapu langit. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba berhenti di hamparan langit yang kosong. Matanya yang cantik terangkat. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di area kosong yang dia lihat. Api berwarna emas bertahan di tangannya saat itu dengan kejam dihancurkan ke area kosong di depannya. Ruang beriak setelah pukulan ini dilemparkan. Itu membelah dan membentuk celah spasial seukuran telapak tangan. Tangan Sun Er meringkuk saat garis spasial muncul. Kekuatan hisap melonjak. Kelompok Xiao Yan segera mendengar suara ketakutan yang tiba-tiba dipancarkan dari garis retakan. Setelah itu, tubuh spiritual ilusi dengan paksa ditarik keluar dari angkasa itu sendiri. Tubuh spiritual baru saja muncul saat ia melayangkan pukulan ke Sun Er dengan ekspresi ganas. Namun, suara mendesis meletus saat tangannya menyentuh api berwarna keemasan. Teriakan sengsara tajam bergema di langit. Sun Er tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan nyala api berwarna emas melonjak keluar. Setelah itu membungkus roh King Hai. Cici. Api berwarna emas bertahan di sekitar tubuh King Hai. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di hati Sun Er dan nyala api dengan cepat menyusut. Tubuh spiritual dengan cepat menyusut di tengah teriakan sengsara yang tajam. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi api berwarna emas seukuran telapak tangan. Sun Er memegang gugusan api emas ini dengan tangannya dan bergegas ke bawah, mendarat di samping Xiao Yan. Dia melemparkan api padanya dan dengan lembut tertawa, "Xiao Yan gege, aku akan memberikannya padamu." Xiao Yan menerima light chuster dan beberapa kejutan melintas di matanya. Dengan meminjam Flame Heart Fallen, dia bisa mendeteksi jiwa. Namun, dia tidak dapat menjangkau jauh ke dalam celah spasial. Tidak disangka Sun Er berhasil melakukan ini. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia memasukkan gugusan lampu ke dalamnya dan mengusap mulut botol dengan jarinya. Api melingkar dan tak terlihat muncul di atasnya. Setelah itu, dia mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya. Jiwa kelas Douzun mungkin akan berguna baginya di masa depan. Jatuh api hati? Apakah penatua pertama Sukian marah karena dirimu? Sun Er melirik nyala api yang tak terlihat. Matanya melengkung menjadi bentuk bulan sabit saat dia menutupi mulutnya dan tertawa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tertawa getir, "Jika kamu tidak muncul kali ini,
sepertinya aku akan merasa sulit untuk melarikan diri kali ini. Hei, Nona muda menerima berita tentang Anda segera setelah Anda melangkah ke wilayah Central Plains. Setelah itu, dia mengabaikan perselisihan di dalam klan dan dengan paksa membawa kami berdua keluar dari alam Gu. Hanya setelah berlari melintasi separuh Central Plains barulah kami tiba di sini. Untungnya, Anda baik-baik saja. Kalau tidak, Nona muda akan benar-benar meledak. Sejujurnya, aku yang dulu belum pernah melihat kemunculan Nona muda saat dia marah. Pria tua berambut putih di sampingnya meringkuk dan tertawa. Onlin! Pingsan, kemerahan cerah muncul di wajah Sun Er saat dia menegur. Aku tidak akan mengatakannya lagi, aku tidak akan mengatakannya lagi. Orang tua berambut putih itu dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya ketika dia mendengar dia menangis. Setelah melihat penampilan malu Sun Er seperti gadis kecil, dia bertukar pandangan dengan sesepuh berpakaian hitam di sampingnya. Keduanya diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka. Sun Er selalu mempertahankan emosi seperti sumur tua yang tidak berdesir di dalam Gu Realm. Jarang ada orang di klan yang bisa membuatnya tersenyum. Sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh, bersama dengan status istimewanya, menyebabkan dia tampak seperti seorang dewi, membuat orang lain sulit untuk mendekatinya. Namun, mereka tidak pernah mengharapkan dewi muda yang biasanya seperti gunung es untuk mengungkapkan perasaan seperti gadis kecil di depan orang yang disebut Xiaoyan ini. Hal ini menyebabkan keduanya merasa senang dan tidak berdaya. Dengan posisinya di klan Gu, sangat sulit jika Xiaoyan ingin bersama dengannya. Bahkan jika dia adalah keturunan dari orang itu. Namun, lupakan masalah di masa depan. Jika perasaan Sun Er terhadap Xiaoyan menyebar ke alam Gu, itu akan segera menimbulkan gelombang besar. Setelah itu, akan ada banyak laki-laki muda yang geram dan jenius dari klan Gu yang akan melangkah maju. Tujuan mereka pasti adalah Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat kemerahan samar dan cerah di wajah Sun Er. Hatinya terasa sedikit tersentuh. Meskipun dia dan Sun Er dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, dia selalu memperhatikannya. Tidak diragukan lagi, perasaan ini telah tumbuh sangat dalam. Xiaoyan merasa sedikit gembira dan bangga saat memikirkan hal ini. Karakter Sun Er seperti teratai murni yang tidak wajar. Mungkin itu karena garis keturunannya, tetapi hal-hal biasa akan mengalami kesulitan menyebabkan emosinya berfluktuasi. Bahkan ketika menyangkut masalah lawan jenis, akan sangat sulit untuk menyerang hatinya. Untungnya, sebelum Dewi masa depan ini bisa sepenuhnya menguasai emosinya, Xiaoyan telah menempatkan jejak yang sulit dihilangkan di dalam hatinya. Jejak ini akhirnya memungkinkan Xiaoyan berhasil menarik Dewi yang sempurna ini, yang diinginkan oleh banyak orang, ke dalam pelukannya. Jika banyak hal itu tidak terjadi ketika mereka masih anak-anak dan jika semuanya berkembang secara normal, Xiaoyan dan Sun Er tidak akan memiliki banyak hubungan sosial. Dengan pertumbuhan Sun Er selanjutnya, sepertinya tidak ada yang bisa masuk ke hati Dewi yang dewasa ini. Namun, tidak ada istilah jika. Saat ini, Xiaoyan sudah menanamkan kesan yang dalam di hati Sun Er. Ketika datang ke siapapun atau masalah apapun yang terkait dengan Xiaoyan, penampilannya yang dingin dan acuh tak acuh akan otomatis hilang. Poin ini juga merupakan hal yang menyebabkan kedua tetua menghela nafas secara emosional. Tangan Xiaoyan mengusap kepalanya yang masih agak pusing. Ini adalah gejala sisa setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Change. Setelah itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap dokter peri kecil yang berdiri diam di belakangnya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia menemukan bahwa mata kedua wanita itu bertabrakan.
Berdasarkan nalurinya, dia sepertinya merasakan suhu di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Batuk. Xiao Yan dengan lembut batuk sebelum menghadap Sun Er dan memperkenalkan dokter peri kecil. Ini adalah dokter peri kecil. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke dokter peri kecil dan memperkenalkan Sun Er. Ini Sun Er. Dokter peri kecil dan Sun Er sedikit tersenyum tanpa persetujuan sebelumnya setelah mendengar perkenalan Xiao Yan. Setelah itu, mereka maju selangkah. Kedua wanita itu mengulurkan tangan putih seperti giok mereka dan dengan lembut mengguncang mereka di depan mata Xiao Yan. Senyum yang muncul di wajah Xiao Yan setelah melihat kedua tangan berjabat itu tiba-tiba menegang karena dia menemukan aliran douki berwarna abu-abu dan api berwarna emas perlahan naik dari kedua tangan mereka. Dua wanita luar biasa telah memulai perbandingan naluriah di depan Xiao Yan selama pertemuan pertama mereka. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.